Ya sahabat super, jumpa lagi di dokumen kita. Oke, untuk dokumen kita kali ini ada bracket untuk ADV ADV gitu ya. ADV ini dari Honda. Nah ini kita punya dokumen bracket ya, barangkali berminat ya boleh saja, perlu diketahui juga. Untuk reflektor ADV ini kan facelift ya masuknya ya, dan cukup sempit. Oke sahabat super, ini bracketnya bisa bolak-balik ya. Jadi dibolak-balik bisa ya, dan dia bisa masuk ke 4 pivot ini. Oke, yang bulat ini jumlahnya 4. Nah ini bisa dipotong di tengah-tengah karena dibalik bisa. Jadi mau dibalik yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan itu sama. Semuanya bisa masuk karena jarak dari pivot keempat ini sama. Nah ini kan pivot. Nah ini lubangnya kita ambil sampel WST lama, perlu diingat ya, WST lama. Kenapa kita ambil contoh WST lama? Untuk kali ini kita memang tidak memasangkan projinya. Ini hanya sampel bracket untuk ADV. Kenapa kita ngambil lubangnya WST lama? Ya, untuk reflektor ini pakai WST lama bisa cahaya lolos dan tidak nabrak. Ini dia ya. Oke, sekarang kan kita coba buka dulu. Tadi sih di depan udah dikasih tahu ya, udah masuk ya. Untuk WST lama tidak nabrak, untuk WST new dijamin nabrak. Yang nabrak apa? Betul sekali, yang nabrak itu cahayanya. Kalau untuk projinya sebenarnya kita sudah mengetes sebelumnya. Untuk lensa aman, tidak mentok ke mika depan. Hanya saja ini juga ada kumisnya ya, di reflektor yang bening itu ada kumisnya. Nah itu ada yang kepapas sedikit, seperti kumis yang di NMAX juga itu kan ada yang kepapas tuh, sama ini juga ada yang kepapas tapi sedikit. Karena ini masuknya facelift jadi memang cukup sempit ya. Barangkali berminat untuk bracketnya ya silahkan. Tapi perlu diketahui juga kita memang tidak jual online, memang harus bayar barangnya dulu gitu ya di awal. Kalau sudah percaya silahkan, belum percaya jangan dulu, karena kita tidak memaksakan kehendak orang atau untuk membeli di kita, enggak. Kita bebas. Tugas kita memberikan informasi, inspirasi, dan gambaran variasi. Ya kurang lebih kayak gitulah ya, karena kita emang terjunnya di variasi ini ya, terutama kita di permotoran, tidak mengurus mobil. Nah ini pivot bawaannya kita lepas keduanya, karena ini nanti masih dipakai di dalam bracket tersebut. Nah ini kita lepas dulu ya untuk sahabat super ya. Jadi nanti kalau ada kata beli di mana aja boleh, mau di kita boleh, di luar juga boleh. Nah ini bracketnya, ini ada keempat lubang, ini namanya kalau yang bulat itu pivot pivot ayunan gitu ya. Nah kalau ini namanya pivot setelan. Untuk cahaya kurang ke atas kurang ke bawah, nyetelnya dari sini pivot ini yang dua. Kalau yang lubang 4 bulat itu kita nyebutnya pivot ayunan atau pivot penggerak, bukan pivot setelan ya, beda ya. Pivot setelan yang disetel untuk tinggi rendah itu tadi, yang dua ini jumlahnya. Nah ini cara pasangnya begini ya sahabat super ya, kita tunjukkan sekaligus. Nah ini keempat lubang ini harus diluruskan supaya masuk ke dalam lubangnya yang pas. Nah ini kan nyengsol itu apa ya, atau tidak pas gitu ya. Kita luruskan lalu kita tekan ke belakang. Nah caranya sangat mudah sekali. Untuk ukurannya saya juga nggak tahu ini berapa senti, kurang saya lupa. Intinya hanya bikin bola, ngepres, masukin, jadi. Untuk bilet WST new lolos cahayanya, tidak nabrak, dan ada kemungkinan juga yang bisa itu mungkin proji yang 1,8 in ya. Untuk sniper pun kita belum pernah nyoba, tapi perkiraan kita, prediksi kita tetap menabrak cahayanya. Kalau untuk proji tipe HD yang intinya yang proji yang cahayanya tidak kantong ya, tidak kantong Doraemon, outputnya tidak mengandung kantong, itu ada kemungkinan bisa.
seperti billet USD lama itu bisa ya. Oke ya, nah ini sahabat super perlu diperhatikan sedikit. Ini pivot untuk setelan naik turun cahaya, output dekat, kalau kurang jauh ya nyetelnya dari sini, kanan kiri ada dua ya. Nah ini untuk pivot ayunan yang bulat ini, penggerak pivot ayunan ini harus ditekan sampai ke belakang. Nah itu ada garis, jadi kita tekan nyampe pol. Nah kalau sampai pol dia ada kuncinya, kunci. Nah begitu ya untuk sahabat super ya, sangat gampang sekali. Dan yang tengah juga harus ditekan sampai pol, sampai ngunci. Nah ini akan coba kita tekan ya. Tadi baru satu, ini yang tengah-tengah kita tekan ke dalam. Ini oke nih dia, silakan. Nah sampai ke dalam. Nah ini juga harus sampai dalam, sampai ngunci. Nah kalau ngunci kepan-pannya ya kuat gitu jadinya ya, tidak akan lepas lah ya. Oke, caranya sangat gampang sekali, sangat mudah. Oke sahabat super, nah ini dia yang perlu diperhatikan. Ini harus lurus vertikal ya. Ini ada setelan, ini kan vertikal tuh bentuknya. Ini harus lurus sejajar. Kalau ini sejajar itu skala cahaya dapat. Artinya cahaya tidak terlalu tinggi, cahaya tidak terlalu rendah. Itu untuk skala standar originalnya. Jadi ada skala, ada toleransi skala itu sekitar beberapa persen lah ya. Mungkin 3% sampai 5%, sangat kecil sekali. Jadi harusnya tidak meleset. Oke ya, untuk billet USD New masuk ke dalam sini lolos, tidak mentok. Oke sahabat super, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di dokumen selanjutnya, karena ini bagian dari dokumen kita dan inspirasi kita dan informasi juga. Sekian dan terima kasih. Wassalam, bye bye, dah.